Selamat pagi, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari buku Roma pasal 15 ayat pertama dan ayat yang kedua yang berkata sebagai berikut. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Puji Tuhan, firman Tuhan ingatkan kepada saya dan saudara tentang kewajiban. Di dalam hidup ini kita diwarnai dengan dua hal penting, yaitu hak kita dan kewajiban kita. Di dunia ini kita menemukan dua hal ini harus berjalan seimbang. Karena Tuhan membuat semuanya harus seperti itu. Ada siang, ada malam. Ada hujan, ada panas. Ada sukacita, ada duka cita. Semua Tuhan buat itu silih berganti untuk membuat kita menjadi lebih bijaksana, untuk menyikapi hidup ini dengan benar dan lebih baik. Karena di sini kita melihat firman Tuhan katakan, jangan kita hanya memikirkan atau mencari kesenangan kita sendiri. Ada banyak kesempatan, ada banyak dana, ada banyak peluang yang kita habiskan hanya untuk kesenangan kita sendiri. Kita senang untuk menghibur hati kita sendiri dengan menggunakan sarana-sarana gadget dan lain sebagainya untuk kita senang sendiri. Kita mencari tempat makan yang nyaman, enak untuk senang kita sendiri. Kita memperlakukan segala sesuatu sesuka kita untuk senangnya kita sendiri. Dan hal inilah yang harus dibatasi dalam kehidupan kita. Karena kita tidak boleh melupakan, kita tidak hidup sendiri, tetapi ada banyak orang yang di sekitar kita yang juga perlu menikmati kesenangan itu. Sehingga firman Tuhan katakan, kamu yang kuat, kita yang kuat. Siapa yang kuat, dia wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Ini yang harus selalu ada di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, karena kita ini makhluk sosial. Kita perlu orang lain, kita perlu sahabat. Semua membutuhkan satu dengan yang lain. Orang kota perlu orang desa, karena hanya di desa ada padi, hanya di desa ada tanaman sayur-sayuran, hanya di desa ada tanaman biji-bijian. Di kota kita susah mendapatkannya. Tidak ada sawah di kota. Kita perlu orang-orang yang hidup dengan pertanian. Kita perlu orang yang hidup dengan pekerjaan, bisnis, kantor, fabrik. Semua itu saling menopang. Karena itu kita diingatkan bahwa kita ini harus menanggung yang lemah. Yang kuat harus bisa menolong yang lemah. Karena dengan demikian, kita tidak sadar bahwa kebaikan hati kita adalah ketidakmampuan untuk tetap hidup tenang. Jadi kebaikan hati kita itu
adalah ketidakmampuan untuk tetap tenang sendiri. Jadi karena kita tidak bisa tenang sendiri, itulah kemampuan yang kita berikan kepada orang yang tidak punya ketenangan. Karena itu kita harus membagikan kepada orang yang gelisah, orang yang susah. Karena dengan berlaku seperti itu, kita sedang membuat sesuatu yang luar biasa. Kita sedang melakukan hal yang terbaik yang bisa dilihat oleh orang buta, yang bisa didengar oleh orang tuli. Karena dia merasakan ada kebaikan yang tidak dilihat oleh matanya, yang tidak didengar oleh telinganya. Dan itulah yang kita kerjakan jika kita tahu itu kewajiban kita. Jika kita tahu itu tanggung jawab kita. Dan hal inilah yang harus selalu menjadi pemikiran kita. Di hari-hari ini kita begitu sibuk ditawarkan untuk kesenangan kita. Untuk kesenangan diri sendiri kita dapat banyak WA. Untuk kesenangan diri sendiri kita banyak dapat informasi dari media sosial. Hanya untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Bukan untuk menolong yang lemah, tapi semuanya untuk kita sendiri. Dan dalam hal inilah kita seringkali melupakan hal penting ini, bahwa kewajiban kita adalah menolong yang lemah. Dua hal yang harus diingat, namun seringkali itu yang dilupakan, yaitu kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain. Itu harus kita lupa, karena itu sudah kewajiban. Jadi semua kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain itu harus kita lupakan. Dan juga kesalahan orang lain kepada kita, itulah hal yang kedua yang harus kita lupakan. Kita harus lupakan kesalahan orang yang telah melakukan kesalahan kepada kita, supaya kita bisa menolong yang lemah. Di saat kita tidak bisa melupakan kesalahan orang terhadap diri kita, maka kita tidak akan pernah mampu menolong yang lemah. Karena dengan demikian kita akan melindungi diri kita, kita akan menjaga diri kita, karena kesalahan orang lain membuat kita memprotek diri. Karena kesalahan orang lain, kita tidak mau pusing dengan orang-orang yang lain lagi. Dan itulah kegagalan yang kita tidak pernah sadari, bahwa kita punya kewajiban menolong yang lemah. Dan kita harus belajar untuk selalu melupakan kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain. Biarlah orang lain yang mengingat kebaikan kita. Bukan kebaikan kita yang kita ingat bahwa kita sudah buat ini, buat itu untuk orang lain. Karena dengan hanya mengingat kebaikan kita, maka kita akan merasa saya sudah cukup baik, saya tidak perlu lagi menolong yang lemah. Karena yang saya sudah tolong, dia yang harus menolong yang lemah. Kita berpikir kebaikan berantai yang kita bisa lakukan. Padahal selama kita kuat, selama itulah kita harus selalu menolong yang lemah. Karena itu kewajiban. Sekiranya Tuhan menolong kita di dalam perjalanan kehidupan ini, kita ingatkan bahwa ada hal yang penting yang Tuhan atur untuk kesejahteraan kita bersama. Yang kuat, tolong yang lemah. Yang mampu, angkatlah yang tidak mampu. Karena itu kewajiban dari semua orang yang diberi kemampuan dan dari semua orang yang kuat. Kiranya Tuhan menolong kita untuk melakukan kewajiban ini, sehingga kita dapat menikmati
kebahagiaan bersama-sama sebagai orang-orang yang melakukan kehendak Bapa di surga. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur karena hari ini Tuhan mengingatkan hak kami dan kewajiban kami. Tuhan tolong kami supaya kami tidak salah dalam melangkah. Tuhan pegang tangan kami, atur langkah kaki kami. Bagi anak-anak-Mu yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi maupun sudah sibuk dengan kegiatan di rumah tangga masing-masing, Tuhan ingatkan bahwa semua kami punya kewajiban yang kami tidak boleh abaikan. Dan kami diingatkan untuk selalu belajar melupakan kebaikan yang kita sudah berikan kepada orang lain, dan belajarlah melupakan segala kekurangan orang lain atau kesalahan orang lain kepada kami. Karena kami sadar bahwa dengan melakukan hal itu, kami selalu mengingat tanggung jawab kewajiban kami. Sebab itu Tuhan, kami bersyukur hari ini Tuhan mengingatkan kepada kami supaya kami melakukan kewajiban kami dengan baik. Karena itulah tanggung jawab kami yang ada di dalam Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Sebab itu kami bersyukur dan berdoa di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.